Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai logika matematika. Kalimat berarti dan kalimat terbuka. Kalimat berarti dibagi menjadi dua, yaitu pernyataan dan bukan pernyataan. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah saja dan tidak keduanya pada saat yang sama. Sedangkan kalimat bukan pernyataan adalah kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya dan biasanya berupa kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat harapan, atau kalimat terbuka. Contoh, di antara kalimat berikut, tentukan mana yang merupakan pernyataan dan bukan pernyataan. Poin A, kerjakan PR-mu. Poin B, 2x ditambah 15 sama dengan 21. Poin C, 5 dikurangi 2 ditambah 3 lebih besar dari 0. Kita akan jawab pertanyaan ini ya, satu persatu. Kita lihat dari poin A terlebih dahulu. Di sini ada kerjakan PR-mu. Kita tahu bahwa ini merupakan kalimat perintah dan diakhiri dengan tanda seru ya. Jadi yang A ini merupakan bukan pernyataan karena ini merupakan suatu kalimat perintah dan tidak dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya ya. Ini bukan pernyataan. Kemudian kita lihat yang poin B, 2x ditambah 15 sama dengan 21. Ini juga merupakan bukan pernyataan, ini merupakan kalimat terbuka. Kenapa? Karena di sini mengandung variabel ya, nilai variabel. Variabel di sini belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Karena jika kita ganti X-nya dengan, misal X-nya kita ganti dengan 1. 2 kali 1, 2. 2 ditambah 15, hasilnya 17. 17 tidak sama dengan 21 ya. Jadi yang poin B ini juga merupakan bukan pernyataan. Karena masih mengandung suatu variabel yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya ya. Kita lihat yang C. Yang C adalah 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 itu hasilnya 3 ya. 3 ditambah 3 hasilnya 6. 6 lebih besar dari 0. Nah, yang C merupakan kalimat pernyataan. Kenapa yang C merupakan kalimat pernyataan? Karena ini tadi kan 5 dikurangi 2 hasilnya 3. 3 ditambah 3 hasilnya 6. 6 lebih besar dari 0. Ya, yang C merupakan nilai pernyataan dan pernyataan ini bernilai benar ya karena tadi hasilnya 6 lebih besar dari 0. Ingkaran dan konjungsi. Ingkaran atau negasi. Ingkaran adalah suatu pernyataan baru yang dibentuk dari suatu pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah. Ingkaran atau negasi. Misalkan ingkaran pernyataan dari P berarti dinyatakan dengan simbolnya seperti ini. Nah, ini tuh biasa dibaca dengan negasi P. Ini simbol suatu ingkaran. Jadi ini dibacanya dengan negasi P. Contoh pernyataan P, Yusuf seorang manajer. Nah, kita akan ubah menjadi sebuah ingkaran dari suatu negasi P ya. Negasi P sama dengan tidak benar bahwa Yusuf seorang manajer. Atau ada kemungkinan yang lain bahwa Yusuf bukan seorang manajer.
Nah, tadi disebutkan di contoh bahwa pernyataan P-nya Yusuf seorang manajer. Nah, kita akan mengubah tadi pernyataan P ini membentuk suatu ingkaran dari P. Berarti negasi P sama dengan tidak benar bahwa Yusuf seorang manajer. Atau kemungkinan kedua adalah Yusuf bukan seorang manajer. Ini contoh yang pertama ya. Di sini contoh yang kedua. Contoh yang keduanya kita akan menggunakan contoh matematikanya ya. Tadi contoh 1 contoh secara umum, yang contoh 2 ini contoh secara matematikanya. Di sini ada pernyataan Q. Pernyataan Q-nya 10 dikurangi 3 kurang dari 5. 10 kurang 3 itu 7 ya, 7 kurang dari 5. Maka pernyataan Q ini merupakan sebuah pernyataan yang bernilai salah ya, karena seharusnya 7 itu lebih besar dari 5. Kita akan membuat ingkaran dari suatu pernyataan Q ini. Berarti pernyataan negasi Q-nya adalah tidak benar bahwa 10 dikurangi 3 kurang dari 5. Nah, maka ini suatu pernyataan yang membentuk pernyataan yang bernilai benar. Karena kan tidak benar bahwa 10 dikurangi 3 kurang dari 5. Benar ya pernyataannya, karena memang 10 dikurangi 3 kan hasilnya 7. 7 itu harusnya lebih besar dari 5. Ini pernyataannya tidak benar bahwa 10 dikurangi 3 kurang dari 5. Maka ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Kemudian kemungkinan yang kedua, ingkaran negasi Q yang kedua, 10 dikurangi 3. 10 dikurangi 3 kan hasilnya 7. 7 lebih besar ya, lebih besar dari 5. 7 lebih 10 dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 5. Nah, ingkaran atau negasi Q yang kedua adalah 10 dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 5. Ini merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar, karena memang 10 dikurangi 3 7. 7 itu lebih besar dari 5, lebih besar atau sama dengan 5. Kita tulis seperti ini ya, karena kebalikan dari kurang dari. Tadi kebalikan dari tanda kurang dari adalah lebih besar atau sama dengan. Nah, dari pengertian dari contoh-contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, di sini kita dapat mengambil kesimpulan untuk nilai kebenaran ingkaran. Di sini ada suatu pernyataan P dan ingkaran P. Jadi, jika pernyataan tersebut bernilai benar, maka ingkarannya akan bernilai salah. Dan jika suatu pernyataan tersebut bernilai salah, maka ingkarannya akan bernilai benar. Konjungsi. Konjungsi dari pernyataan P dan Q adalah pernyataan majmuk yang dibentuk dari pernyataan P dan Q dengan menggunakan kata penghubung dan. Jika P dan Q adalah dua buah pernyataan, maka konjungsinya biasa ditulis dengan P dan Q. Simbolnya seperti ini. Ini dibacanya P dan Q. Contoh yang pertama, pernyataan P 4 adalah bilangan komposit. Pernyataan Q 4 adalah bilangan ganjil. Maka konjungsinya adalah 4 adalah bilangan komposit dan bilangan ganjil. Jadi tadi sudah disebutkan di definisi bahwa konjungsi itu menggunakan kata penghubung dan ini simbolnya dibacanya P dan Q. Jadi konjungsi dari pernyataan P dan Q adalah 4 adalah bilangan komposit dan bilangan ganjil. Contoh yang kedua, pernyataan P persegi memiliki 4 sisi. Pernyataan Q 2 ditambah 3 sama dengan 6. Maka konjungsinya adalah persegi memiliki 4 sisi
dan 2 ditambah 3 sama dengan 6. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk pernyataan P, persegi memiliki 4 sisi. Ini merupakan sebuah pernyataan yang bernilai benar ya, karena persegi memang mempunyai 4 sisi. Kemudian pernyataan Q, 2 ditambah 3 sama dengan 6. Ini juga merupakan sebuah pernyataan, tapi pernyataan yang bernilai salah, karena pernyataan sebenarnya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, untuk konjungsinya adalah persegi memiliki 4 sisi dan 2 ditambah 3 sama dengan 6. Maka ini akan menjadi suatu kesimpulan yang bernilai salah. Karena tadi persegi memiliki 4 sisi benar, tapi 2 ditambah 3 sama dengan 6-nya salah. Jadi, kesimpulan dari konjungsi ini adalah salah. Dari definisi dan contoh-contoh yang sudah disebutkan, kita dapat mengambil kesimpulan untuk nilai kebenaran dari konjungsi adalah jika P-nya bernilai benar dan Q bernilai salah, maka kesimpulannya akan menjadi benar. Dan jika P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah, maka kesimpulan konjungsinya akan bernilai salah. Kemudian yang ini salah dan benar juga menjadi salah, dan salah kesimpulannya akan menjadi salah.